tuntutan dan keinginan Tuhanmu tak terpenuhi. Bagaimana kami, orang Islam ini, kalian ajak masuk Kristen dan berdoa kepada Tuhan kalian, keinginannya aja gak terpenuhi. Lalu kalian yang Kristen ini berdoa pula kepada dia yang bahkan keinginannya aja dia gak mampu penuhi. Nah, Aduh, macam mana ini Tuhan? Nah, disinilah. Bentar dulu, belum selesai saya, ya. Teman-teman, saya ulangi, saya tegaskan sekali lagi. Ketika si Roman ini mengatakan Tuhannya menuntut manusia supaya sama seperti dia, tapi Tuhan menciptakan manusia yang tidak mungkin sama Ripa, seperti dia, ini Tuhannya istirahat dulu zolim. Ripa, panjang Jangan kali ada yang ganggu ceritamu. dulu, jangan ada yang ganggu saya dulu. Kau nggak ikut, aku lagi ngomong sama Roman, bukan kau yang kuajak ngomong, ya. Jangan kau ganggu obrolanku, kau panas-panas saja sendiri, ya. Jadi ketika ada Tuhan, ada, nih ibarat kata ilustrasinya begini teman-teman. Saya seorang ibu. Saya tahu anak saya umurnya baru 5 tahun. Kapasitasnya saya tahu. Tidak memiliki kemampuan yang cakap dan mumpuni. Karena saya yang melahirkan dia. Saya punya otak. Masa saya suruh dia angkat gas 20 gas LPG 20 kg, berarti saya ODGJ. Tiba-tiba ada Tuhan menciptakan manusia dengan penuh kekurangan, memberikan free will, ya. Kemudian menuntut manusia supaya sama dengan Tuhan itu. Sementara dia tahu, Tuhan itu tahu kalau tidak ada manusia yang akan bisa mengikuti tuntutan dia. Ini Tuhan psikopat namanya, brother. Ini Tuhan aneh namanya, ini menuntut apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Itulah tadi saya jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, bahwa la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melainkan semampunya manusia. Inilah Tuhan yang betul, yang maha rahim dan maha penyayang. Ketika kalian bilang Tuhan kalian maha kasih, dia menuntut agar dia manusia sama seperti dia, mirip seperti dia, atau sempurna seperti dia. Tapi ternyata manusia tidak mampu. Padahal dalam kitab Taurat dikatakan barang siapa tidak menjalankan hukum Taurat, Tuhan akan memberikan hukuman yang pukulan-pukulan kepadanya. Macam mana Tuhan kalian ini? Ketika dia menginginkan manusia sempurna, dia yang ciptakan manusia. Ternyata manusia tidak bisa sempurna. Apa-apaan ini? Jadi itu dimaksudkan untuk betul-betul menyadarkan manusia betapa mereka sangat lemah, ya, betapa mereka itu tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Allah. Nah, tapi syukur kepada Tuhan yang begitu murah hati, penuh rahmat. Tuhan menuntut demikian, juga Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi mereka yang rela, ya, rela mau tunduk memenuhi tuntutan Tuhan. Akan diberikan kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka untuk berarti aturan Tuhanmu nggak perlu diikuti gitu. Mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Nah, jadi dia yang katanya Tuhan yang gimana ini si Roman ini? Gitu. Nah, ya berarti dia yang memberikan hukum, dia juga yang menjalankan gitu. Ini apa ini, Roman? Roman, kamu tak paham nggak? Kamu menangkap poin saya. Poin saya adalah Tuhan kamu kan menuntut manusia sempurna. Bukan dia melaksanakan, tapi memfasilitasi orang yang kepadanya. Apa fasilitasnya? Orang yang kepadanya dituntut satu kesempurnaan. Ya fasilitasnya apa? Fasilitasnya apa? Ya apa fasilitasnya? Diberikan kuasa apa contoh? Contoh tunjuk satu orang yang punya kuasa Roh Kudus yang mampu menjalankan hukum dia, siapa contohnya? Ya para rasul. Apa? Siapa? Dalam Kisah Rasul siapa kan dituliskan ketika ya siapa? Petrus, Paulus. Oh berarti cuma si Petrus saja yang bisa menjalankan kuasa Tuhanmu. Dan bahkan pada waktu itu ada sekitar 500 orang. Dan mereka itu Tuhan pergi. Ya. Pergi dari bumi ke surga. Apa si Roman? Ini si Roman ini lari kemana sih, Bang? Kok malah dibawa digeret-geret kita? Kamu tangkap nggak poin saya? Tuhan kamu itu menginginkan manusia. Ya kita ini tadi bicara tentang penciptaan Adam loh. Tuhan kamu menciptakan manusia untuk diinginkan supaya dia sempurna, tapi tidak bisa. Artinya Tuhan kamu gagal. Kan saya bilang tadi, Tuhan kamu gagal. Kenapa? Karena dia yang menciptakan manusia. Dia yang menginginkan. Keinginannya tidak terwujud. Artinya Tuhanmu sendiri, jangankan keinginan kau sebagai hambanya, ya, pengikut, sebagai penyembahnya, dia saja yang menginginkan keinginan tertentu tak terwujud keinginannya sebagai Tuhan. Itu loh poinku. Nah itu standing pointku di situ. Ya, okay. Nah inilah esensi yang tidak akan diterima dari Tuhan. Ya, di poin itu justru itulah intinya sebenarnya, bahwasanya manusia tidak ada yang sanggup untuk memenuhi tuntutan Allah.
Itulah sebabnya Ya udah, ya ya Allah salah Tuhan sendiri. pula. Tunggu, tunggu. Nggak Yang tahu salah aku bukan kemana lari diskusi manusia. nih. Ribut Yang kalian salah dua, bukan nggak ada manusia, yang isinya. salah Tuhanmu. Kau ngapain kau naik kalau nggak ada isinya menurut kau? Pindahlah kau ke Kamal Fargo sana. Nah, gini Roman, pertanyaan yang ingin kutanyakan sama kau, Roman, ya. Kau menerima Tuhan yang seperti ini? Tuhan yang bahkan keinginannya sendiri tak mampu dia wujudkan. Ini menurut kau masih layak dikatakan Tuhan? Dia bukan tidak mampu, hanya dia tidak mau. Ya, Berarti tidak dia nggak mau mau. manusia Tapi selamat berarti. Tunggu tuh. bukan Menuntut dalam manusia artian untuk sempurna, tapi dia nggak mau sebenarnya membuat gampang manusia saja sempurna. Apa bagi ini? Allah yang Maha Kuasa, Apa-apaan ini, Roman? bagi Tuhan yang Maha Kuasa untuk Apa ini? memberikan kuasa kepada manusia menjadi sempurna. Gampang saja bagi dia sebenarnya, tapi dia nggak mau menempuh jalan Nah, itu dia. Nggak mau Berarti menempuh dia jalan nggak itu. pengasih. Dia Berarti dia betul-betul memang pengen menjebak secara manusia. Berarti iya, memang secara Tuhanmu. merendahkan Berarti diri, Tuhanmu yang jahat memang. secara Berarti kalau natural, manusia, tunggu, ya secara blunder ini. alamiah, Bentar. setara dengan Jawabanmu kita bedah alamiahnya dulu. kita dia datang Bentar dulu, menghampiri jawabanmu kita kita, bedah. menuntut sesuatu Bentar yang dulu. Argumen Iya, aku tangkap lah. Berarti menurut si Roman, teman-teman, Tuhannya emang nggak mau manusia itu sempurna. Padahal dia tuntut manusia supaya sempurna, tapi Tuhannya nggak mau bantuin manusia sempurna. Akhirnya apa? Matilah manusia dimakan cacing. Berarti yang salah bukan manusianya, tapi Tuhan kau. dia Dialah dia yang fasilitasi menciptakan tadi dengan manusia. kuasa Dia Roh yang memberikan Kudus. parameter supaya sempurna seperti dia. Dia fasilitasi. Ya kan cuma beberapa orang aja. Itu pun dalam kisah para rasul. Ya Dia kan cuma beberapa orang fasilitasi, aja. Berarti ya. Tuhanmu pelit, hanya menyelamatkan cuma beberapa orang aja. Dia tidak mau Iya, membuat kan itu manusia ketika di zaman sempurna, pertama. tapi di Nah, tengah tuntutannya dia sendiri juga yang memfasilitasi manusia yang tidak yang lemah ini supaya mereka itu bisa sempurna. Gitu loh. iya Tuhan kau tuh nggak adil. Iya Tuhan kau nggak adil. Kenapa? Dia datang memfasilitasi di abad pertama. Sebelum itu sudah ribuan tahun manusia itu mati gara-gara Tuhan kau nggak mau memfasilitasi dia. Nah jadi Tuhan kau itu pilih-pilih. Dia hanya mau menyelamatkan si kisah para rasul, ya kan? Itu aja. Berarti Tuhan kau itu nggak adil. Ini nggak bisa dikatakan Tuhan ini suka-suka bapak moyangnya aja. Datang dia di abad pertama. Dia yang tuntut manusia supaya sempurna seperti dia. Dia yang buat manusia tidak mungkin sama seperti dia. Tiba-tiba karena dia tahu manusia nggak mungkin seperti dia karena dia yang ciptakan, dia datang untuk memfasilitasi dengan menjadi manusia. Kemudian dia berikanlah Roh Kudus. Yang selamat cuma beberapa biji aja. Berarti Tuhan kau lah yang nggak adil ini. Nah ini nggak layak dikatakan sebagai Tuhan ini. Ya, kau Tuhankan aja Tuhan yang seperti ini. Aku lebih baik bertuhan kepada botol kecap ya, mending masih bisa dimakan, masih bisa manis membuat nasiku manis daripada punya Tuhan begini nggak berguna. Masa Tuhan dia yang memaksa manusia supaya sempurna seperti dia, tiba-tiba dia tidak membuat manusia sempurna. Memandang Tuhan tidak adil di sana. Tiba-tiba Kenapa? loh, nggak adil lah. Dia Nggak menuntut, adil. tunggu, dia menuntut Nggak orang adil di Yahudi mana? nggak? Dia menuntut orang Yahudi nggak? Ya udah aku tanya, dia menuntut nggak orang Yahudi supaya sempurna seperti dia? Ya, jadi nah sekarang begini, kalau kita Orang Yahudi mampu nggak seperti Kalau dia? kita kembali Sekarang ke aku tanya dasar. dulu, bentar dulu. Ya. Orang Yahudi mampu nggak menjadi seperti dia? Katanya mau pembuktian, kenapa aku bilang dia nggak adil? Orang Yahudi bisa nggak sempurna seperti dia? orang Yahudi yang mana nih? Bisa. Sebelum Tuhan kau lahir kan orang Yahudi sudah bertuhan dulu. Kau Ya. kayak mana ini? Masa Ya, itu pun harus betul. kuajarkan? Tuhan kau kan Ya, baru betul. lahir debat pertama. Ya. Nah, bisa nggak orang Yahudi sempurna seperti dia? Ya bisa. Ada nggak orang Yahudi yang mampu? Siapa yang sempurna seperti dia? Yang sempurna ya kalau dia bisa melakukan sepenuhnya hukum Taurat Ya yang siapa? dituliskan Ini Musa. gimana sih? Ya dia sempurna. Siapa satu nama? Kan Siapa? Taurat itu Kau baca sempurna. Galatia pasal 3:10. Hukum Tuhan itu sempurna. Baca Jadi mereka Ya, kau yang baca Galatia pasal melaksanakan 3:10. hukum Tuhan yang sempurna itu, maka hasilnya mereka juga menjadi Nah, sempurna. pertanyaan saya, bisa nggak orang Bani Israel? Ada nggak satu orang Bani Israel yang mampu menjalankan hukum Taurat secara sempurna? Nah, tapi nyatanya semua mereka Pertanyaan gagal. saya ulang sekali Semuanya lagi. mereka gagal. Ada tidak satu, Oke, semua gagal ya? Ya. Ada tidak fasilitas Tuhanmu ketika mereka gagal dan mati turun-temurun itu? Nah, itulah Tuhan Saya akhirnya tanya, ada tidak? Tunggu dulu, saya tanya. Sebelum di abad pertama, orang Yahudi udah banyak mati dalam keadaan berdosa yang tidak sempurna seperti Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu tidak datang memfasilitasi mereka? Waktu mereka itu tidak mampu sempurna seperti yang dituntut oleh Tuhanmu. Kenapa justru hanya datang di abad pertama?
Dan kenapa kemudian kabur 33 tahun cuma di dunia? Kenapa tidak datang di zaman sebelum dia lahir dan tidak datang setelah dia lahir? Kenapa hanya datang di abad pertama aja? Ini bentuk ketidakadilan Tuhan kau. Ya, inilah alasan ku bilang Tuhan kau nggak adil. Dia hanya datang di abad pertama. Yang enak tuh yang ketemu sama dia aja, difasilitasi ketemu dia. Yang sebelum dia datang itu tak dapat fasilitas masuk neraka jahanam karena tak sempurna seperti dia. Berarti inilah bentuk ketidakadilan Tuhanmu. Nauzubillahi min dzalik. Tuhan kok macam gini banget? Nah, saya jelaskan. Nah, kenapa harus melihat Tuhan tidak adil di sana? Kalau kita berangkat dari akarnya, bahwasanya semua umat manusia, keturunan Adam, mereka sudah jatuh di dalam dosa, sudah berada di bawah murka Allah. Artinya, mereka hanya berbagian dalam murka Allah. Mereka sudah harusnya dibinasakan karena memang dari awal udah jelas. Tuhan berkata, semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kau makan. Tapi buah yang di tengah-tengah taman ini tidak boleh kau makan. Kalau kau makan, maka kamu mati. Mati, memang mati. Ya kan? Nah, Ada upah dosa kan mati, maut. nggak ada mati. Upah dosa kan maut. Jadi Dia hidup berapa ratus tahun dia. Aduh, upah nggak dosa ada maut. dia Jadi mati. seharusnya Dia nggak semua mati. manusia ini Dia nggak mati. sudah Bentar berbagian dulu. di dalam maut. Sudah harusnya masuk Romen, masuk jangan masuk berbohong depan neraka, binasa saya semua. lo. Tapi nah disitulah Romen, kalau diskusi itu Tuhan saling mendengar. masih menunjukkan Woi, ini bukan kasihnya. gereja, woi, Jadi woi, woi. sekarang kita harusnya berpikir manusia yang Woi, seluruhnya Romen, ini orang sudah. Romen. Woi, Ya, silakan. Romen, Ya. nggak ada dia mati. Tidak ada mati. Tuhan di situ berbohong. Ketika kau makan buah itu maka kau mati. Nggak ada dia mati. Buktinya dia diusir dia dari Taman Eden. Hidup berumah tangga, punya anak dia. Mana ada dia mati? Ada aja kau. Ya, nggak mati dia. Iya, ya. Ya. Memang kelihatan Tapi di sana dia tahu mana seolah-olah baik mana perkataan buruk. iblis yang benar. Dia tahu dia punya Memang kelamin. di sana seolah-olah memang perkataan iblis yang benar ya. Kalau kita Lah baca memang iblis secara lebih sekilas. betul. Iblis lebih Ya. betul daripada Tuhanmu di situ di kitabmu itu. Nah, Iblis berkata tapi apa? Kalau kau memakan buah itu maka kau sama seperti Tuhan, bisa melihat mana yang baik mana yang buruk, ya kan? Tiba-tiba Tuhan kau bilang, diancam sama Tuhanmu, kalau kau makan pohon itu maka kau mati. Tahu-tahu Adam nggak mati. Mana yang betul? Siapa yang jujur di situ? Iblis atau Tuhanmu? Coba kau jawab. tapi kemudian dia kan mati. Kemudian dia mati. Tapi mati di sana Kan Tuhanmu bilang pada dimaksudkan hari lebih itu, pada kepada hari kau makan itu. mati secara rohani. Kau Rohnya baca, mati. oke. Kita baca ayatnya ya. Nih Ya, kita baca ayatnya. elemen Woi, baca ayatnya elemen aja ya, Romen. elemen Baca kekal ayatnya aja. dalam diri Nih, manusia itu nih ya. punah. Apa elemen kekal? Memang ada Tuhanmu menciptakan elemen kekal dalam diri manusia. Ya Coba kan tunjuk rohnya. ayatnya lah. Ya rohnya kan kekal. Roh manusia itu kan kekal. Apa ini? Lah, Ya emang roh manusia mati emang. ya makanya, nah justru Kalau rohnya yang memang gak ada yang mati roh. dimaksud Emang di ada mati sana, roh? roh Apa ini yang orang ini? mati yang dimaksud di sana adalah Lah kematian apa roh kita. kaitannya? Kau tengok nih. Kau tengok Keterpisahan nih dari ayatnya. Allah ya. Nih kau tengok ayatnya. Romen, kau tengok ku bacakan ayatnya ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya. Dengarkan telingamu ya. Kalian yang bertelinga dengarkan. Tetapi sebab pada hari engkau memakannya. Sekali lagi ku dengarkan kalian, telinga kalian. Nggak sumbing kan telinga kalian kan? Kalian yang bilang aku menghujat, dengarkan telinga kalian. Kecuali telinga kalian sumbing ya. Sebab pada hari engkau memakannya. Pandai kalian bahasa Indonesia? Pandai kalian bahasa Indonesia nggak? Ku ulangi sekali lagi. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apa kata Tuhanmu itu? Pada hari kau makan, maka kau mati. Tapi ketika dia makan, mati nggak dia, Romen? Kau jawab dulu. Mati nggak ketika dia memakan buah itu? Jawab. Memang dia tidak mati seperti Sudah. Nah, Mana yang lebih orang betul? yang Perkataan iblis atau perkataan kecelakaan Tuhanmu? misalkan ya, yang serangan jantung, enggak seperti itu juga. Yang dimaksud di sana mati secara rohani. Lebih Mana di situ kata dalam rohani? lagi, Mana di situ kata rohani? kita artikan bahwa Mana di itu situ kata rohani, woi? mati dalam artian Mana di situ kata rohani? terpisah Kok dari nama-nambahi firman Tuhan ini?
Aduh Mak Jang, ada pula mati rohani. Kau tunjuk di situ kata rohaninya mana? Kau nama nambahi firman Tuhan kau ini. Doktrin gereja kau bawa pula sama kami. Kami ini letterlek, sola scriptura, tahu kau? Ya. Selanjutnya di situ kau tengok bagaimana iblis berkata di situ ya. Bahkan iblis lebih jujur loh. Kalau nih ya, kau tahu nggak kenapa kemudian Adam diusir? Gara-gara Tuhan nggak mau Adam makan pohon hayat. Kalau Adam makan pohon hayat, maka dia sama persis seperti Tuhan. Katanya Tuhan kau mau manusia sama seperti dia. Ketika Adam sudah makan pohon pengetahuan baik dan buruk, hanya tinggal memakan pohon hayat. Kalau dia makan pohon hayat, maka manusia sama seperti Tuhan. Dihalang-halanginya. Ini apa ini mau Tuhanmu? Kan sudah dikata, kau baca baik-baik ya. Nih, kau baca, ku ajarkan kau membaca kitabmu. Dengar ya. Kok kayak gini kali lah kalian nih. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan jadi makananmu. Nah, bukan ini nih. Nih ya, ini nih ayat kedua nih. Nah, mana ini ya? Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menemukan berbagai pohon dari bumi dan menarik yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ada dua pohon nih. Ya, pohon kehidupan sama pohon pengetahuan baik dan jahat. Katanya Tuhan kau mau manusia sama sempurna seperti dia kan? Bisa manusia sempurna seperti dia asal makan kedua pohon ini. Tahu kau, dia yang bilang, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nah, lanjut bawah. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kau dengarkan ini baik-baik. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini Tuhanmu bilang, pada hari kau memakannya, kau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu dan melihatnya bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Lanjut di bawah. Diam. Mana di sini iblis berkata, nih, justru iblis lebih jujur daripada Tuhan kalian loh. Tuhan kalian di sini malah nggak betul, ya. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dan segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata, nggak tahu pula ada ular jadi binatang ternak ya. Aku baru tahu loh kalau ular ini binatang ternak. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular, pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lalu ular berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ternyata betul. Tapi karena Tuhanmu nggak mau manusia sama seperti dia, supaya tidak memakan buah pengetahuan kehidupan kekal. Itulah kau bilang tadi manusia punya elemen kekal. Bohong kau. Justru manusia itu bisa kekal kalau makan buah kehidupan. Tapi Tuhanmu nggak mau manusia kekal sama seperti dia. Maka diusirlah Adam. Dikasihlah apa itu namanya tuh, penjagaan di buah di pohon pohon kehidupan itu. Aneh ini. Doktrin kalian ini aneh. Tuhan menginginkan manusia supaya sama seperti Tuhan. Tapi ketika ada makan buah pengetahuan, tinggal makan buah kehidupan, dihalang-halangi Tuhan. Ketika Tuhan menginginkan manusia sama seperti Tuhan, ternyata tidak ada yang mampu. Tiba-tiba di abad pertama dia hadir, memberi fasilitas kepada orang-orang di zaman Romawi Yunani kuno. Iya, Romawi itu, Yunani itu. Entah orang mana-mana itu. Kau bilang pula Tuhanmu adil. Coba kau tanggapi ini dulu. Ya, Katanya akan mati ketika ya, memakan itu. Mana mati rohaninya? ya, Mana dalilnya? ya Dada memang aja ini. yang secara sekilas itu seolah-olah memang perkataan iblis yang benar. Dan seolah-olah juga Tuhan di sana memonopoli tentang kekekalan hidup manusia, kesempurnaan manusia gitu ya kan, sampai dia larang-larang. Ya apa maksudnya? Nah, mungkin kita juga bisa bertanya ya, apa maksudnya kenapa dilarang-larang? Kita mungkin curiga, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang sangat baik, baik kepada semua makhluk, ya apalagi kepada manusia. Jadi sebenarnya di sana tidak ada Tuhan memonopoli, tidak ada Tuhan tidak adil di sana menuntut sesuatu
atau menyembunyikan sesuatu obat mujarab buah kuldi itu Ada supaya ini jangan sampai dimakan manusia. tuh Enggak. ada. Kau baca Kejadian 3 nomor 22 ada Tuhanmu menyembunyikan nih. Kau dengar ya. Tadi kau yang bilang Tuhanmu menginginkan manusia sama seperti dia, betul kan? Nah, kau baca nih. Ketika manusia itu sudah tahu mana baik yang mana jahat. Kejadian pasal 3 nomor 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Padahal dia yang menginginkan manusia sempurna seperti dia. Nah, ketika manusia malah menjadi salah satu di antara dia dan tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ada orang Kristen yang mengatakan manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Ada orang Kristen yang bilang bahwa manusia diciptakan untuk sama seperti Tuhan, supaya sempurna seperti Tuhan. Padahal ketika manusia sudah memakan pohon pengetahuan baik dan buruk, manusia sudah sama seperti salah satu di antara Tuhan kalian. Bahkan Tuhan kalian yang bilang, Kejadian pasal 3 nomor 22. Bahkan hanya tinggal memakan buah kehidupan manusia kekal selama-lamanya, dihalangi sama Tuhan kalian. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur. Malah Tuhan kalian ketakutan manusia supaya memakan buah kehidupan agar nggak kekal. Mana yang betul ini? Nah, Mana yang betul kesamaan di ini? Kayak mana ini cara memikirkannya kesamaan ini? di sana, ya, frasa yang mengatakan sudah sama salah satu dari antara kita. Nah, jangan langsung dianggap bahwa sudah serupa dalam segala bentuknya Allah. Enggak seperti itu juga. Banyak aspek yang mungkin ada banyak aspek yang dalam diri Tuhan yang manusia bisa hampir sama, misalkan ya. Ada keserupaannya. Tetapi itu hanya satu bagian saja. Masih banyak bagian yang Contohnya manusia apa? belum Bagian apa serupa yang dengan sama? dia. Ya Setelah mungkin makan saja buah dari segi pengetahuan baik dan buruk, pengetahuan apanya kan. yang sama? Dari segi pengetahuan, Berarti tapi pengetahuan dari manusia segi dengan Tuhan udah sama waktu itu. dari segi Iya, kemahakuasaan, dari berarti segi bentar dulu. Satu-satu, jangan lari-lari dulu. Berarti menurutmu setelah makan buah pengetahuan baik dan buruk, pengetahuan manusia sama Tuhan udah sama gitu? Berarti apa pengetahuan kita ini sama Tuhanmu berarti? Ay, nah, Mak Jang, memang nya para kalinya. ini satu bagian yang saya sendiri masih agak sulit memahami ya. Dan memang Memang saya masih sangat sulit, kurang ku bilang. ya dalam hal Sulit, ini. brother. Ya, Bagaimana nggak sulit? tetapi di sini aku mau menanggapi yang tadi. Kenapa dia memfasilitasi baru di abad pertama, bagaimana dengan manusia di era sebelumnya. Nah, kita mempercayai bahwa kedatangan Kristus di abad pertama itu memang dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya kan? Karena memang Enggak, manusia tuh. sudah berada Dia di dia dia bawah datang, murka dia di bawah murka dia Allah datang ya. menyelamatkan Ya, manusia. dia Iya, datang bentar. membawa misi keselamatan ya dengan cara Roman, mengorbankan dirinya di kayu salib. Roman. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Coba kita perhatikan. Jadi, Bentar, jangan kemana-mana, jangan perhatikan kemana-mana dulu, jangan lari-lari dulu. Fokus di statementmu barusan. Jadi semua manusia itu sudah tidak ada yang selamat gitu dia maksudnya. sudah berada dalam Tidak ada murka satupun Allah. manusia yang selamat Benar. sebelum dia datang berarti. Benar. Terus bagaimana dengan Henok dan Elia? Kenapa bisa naik ke surga? Nah, kalau misalkan Bu Rifa bisa melihat dari Kejadian 3 ayat 15, di sana Tuhan sudah pernah menubuatkan ya, kelak akan ada saya coba bacakan ya. Kan itu pertanyaannya, kan kamu bilang semua manusia itu tidak ada lagi yang mendapatkan kemuliaan Allah dan bla 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 segala macam. Lah Henok dan Elia ke surga tanpa Yesus loh. Henok Elia ke surga loh coy, terbang ke langit pakai kereta kencana ya. Ada yang pakai kereta kencana, ada yang diangkat sama Tuhan. Jadi macam mana ini argumen kalian ini kok blunder? Dengar dulu Aja dengan kitab kalian. Katanya semua manusia sudah. Dengar dulu yang ayat yang saya Gimana itu? bacakan. Gimana? Ya. Kejadian pasal 3 ayat 15 di sana dikatakan. Kedengeran. Biar aku bantu baca, bantai pula. Aku bantu baca di sini, Roman. Antara engkau dan perempuan ini ya. Pergi. Gak denger. Nah, terus
keturunanmu dan keturunannya. Jangan ini, biar aku yang bacakan. Ya, siap, silakan. Biar aku yang bacakan. Ya. Teman-teman bantu follow. Teman-teman bantu follow akun ini biar bisa buka cam, guys. Tolong teman-teman biar dibantu follow ya, biar bisa buka cam. Biar aku bisa tunjukkan sama Roman, karena kalau aku baca nanti kasihan si Romannya nggak nampak ayatnya. Teman-teman bantu follow, guys. Guys, tolong. Dibacakan Nah, aja. Roman, Dibacakan aja. kejadian berapa? Kejadian berapa? Kejadian Kejadian pasal berapa? 3 ayat 15. 15. Ya. Roman, kamu ngajar ya? Kamu kerjanya apa sih, Roman? Aku tidak ngajar. Aku serabutan di sini. Kamu belajar teologi nggak? Baca-baca bukunya, ya. Oh, baca-baca aja. Berarti yang kamu sampaikan tadi itu nggak ada literaturnya ya, cuman asumsi pribadi gitu ya? Ada Cuman literaturnya. kamu pemahamannya aja. Literatur pertama tentang ayat itu kan ditulis oleh Irenaeus. Enggak, yang kamu ajarkan ke saya itu barusan yang kamu sampaikan di publik ini, di Komal ini, itu yang ngajarin kamu tuh siapa gitu? Kamu belajar, kamu sendiri yang memahaminya atau dapat dari pendeta gitu? Aku Kamu sendiri yang baca-baca buku, mentafsir. Oh, buku-buku kamu teologi, sendiri. Udah. Lanjut. rohani Kristen. Kejadian 3:15 kita baca ya. Tapi kamu belum jawab ya. Katanya semua manusia itu sudah tidak ada lagi yang mendapatkan kemuliaan Allah. Tapi Iya. Henok sama Elia ke surga ya, brother. Berarti gagal itu. Nah, Argumennya gagal itu, maka udah perlu hancur. kita baca dulu nih ayat ini nih. Yaudah, aku baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa maksudnya ini, brother? Nah, inilah merupakan proto-evangelium kalau dalam teologi Kristen, ya, proto-evangelium. Apa artinya itu proto-evangelon itu? Ya, Apa? jadi Injil apa namanya itu? Prototipe ya, kayak macam apa ya? Semacam percontohan dari Injil gitu. Pertama kali gambaran tentang Injil. Ya, gambaran tentang Jadi ini Injil. Iya. Gambaran tentang Injil tuh Iya. maksudnya gimana? Coba pakai bahasa yang mudah dimengerti lah. Ya. Aku nggak ngerti maksudnya prototype lah. Proto-evangelium. Jadi kayak prototipe ya. Kalau misalkan seorang misalkan fakultas teknik, Prototype itu kan fakultas ini. teknik misalkan Prototype mereka, itu kan contoh pertama kan. iya, contoh pertama. Nah, benar. maksudnya apa? Contoh pertama Injil. Berarti kitab kejadian ini Injil. Iya. Berarti kitab kejadian ini Injil. Ini berita Injil pertama. Ini berita Injil pertama dalam Oh, kitab berarti suci. Injil itu sudah ada di. Oh, berarti Injil ini bukan diberitakan kepada murid-murid Yesus saja, tapi sudah diberitakan kepada Musa gitu. Iya, betul. Ini dari ayat ini bukan hanya Musa, Dengar ya, teman-teman Kristen yang lainnya. bahkan kepada Adam dan Hawa. Sudah Coba tunjukkan kepada saya siapa satu pendeta yang mengatakan bahwa Injil itu ini adalah prototipe dari Injil. Coba kamu tahu dari mana gitu? Coba saya mau tahu dong. Ini Irenaeus pertama kali mencetuskan Irenaeus tentang yang ini. bilang. Irenaeus Iya. yang bilang. Irenaeus ya. Oh, Irenaeus ini berdasarkan apa? Dia mengatakan bahwa ini adalah Injil. Berdasarkan hasil penelaahan dan tuntunan Roh Kudus, namanya kalau istilah di Oh, kami itu namanya tuntunan Roh iluminasi. Kudus. Iluminasi, tuntunan Roh Kudus. Dari mana kamu tahu kalau Irenaeus itu betul-betul dituntun sama Roh Kudus, bukan roh hantu belau gitu? Ya, karena Karena memang dia kalau dirajut memang sesuai dengan kelahiran Yesus, sesuai dengan sampai Coba nanti jelaskan, kepada tunggu. Coba kamu baca Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Coba tunjukkan mana satu manusia yang menginjak kepala ular, coba. Satu manusia yang menginjak kepala ular, menghancurkan kepala ular dengan tumitnya. Satu manusia, siapa? Nah, ini kan satu kayak apa ya? Analog penggambaran tentang kehadiran Kristus ke dunia, tentang pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana Apa kaitannya kayu salib sama ular? Ini bicara kepala ular, kok bicara ular salib, ini kan kepala si salib. iblis, si jahat yang Tuhan Ya Yesus siapa ini kalahkan pijak? di kayu Emang salib. Tuhanmu loh, tunggu. Di Segala mana iblis? Tunggu. Itu kan ular, sangat- Iblis dikalahkan sama Yesus di tiang salib. Bukannya Yesus yang kalah KO di situ mati. Gimana sih ini? Apa sih ini? Nah, yang KO kan Yesus kalau di kita tiang salib. melihat Yesus Itu yang iblis menang di disalib. situ. Ketika iblis bentar. Ketika iblis masuk ke dalam Yudas, lalu mencium Yesus, ketangkap nggak Yesus? Ya ditangkap, ya betul. Kamu tahu baca Yohanes Ya, tapi Yohanes sebelum pasal itu, 8 nomor 37 kamu baca selesaikan yang dulu. menginginkan kematian Yesus. Saya selesaikan Sebentar dulu. ya. Sebentar. Selesaikan Kita dulu kan penjelasan ini supaya clear nih, baru loh, kita ini kamu
kamu jangan berlanjut kabur loh. pada tahap berikutnya Kamu ya. jangan kabur loh, brother. Kejadian pasal 3, jangan kayak buih ya. Jangan kayak buih nanti. Kejadian pasal 3 nomor 15 ini kamu sedang menasumsikan asumsi liar yang tidak pernah saya dengarkan seumur berdiskusi dengan orang Kristen ya, bahwa ini adalah prototype Evangelion. Saya belum pernah mendengarkan, hanya kamu. Walaupun kamu mengutip perkataan Irenaeus yang saya nggak tahu ada di kitab mana itu tertulis. Ya, ya itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya, ketika ini pernyataan Tuhan di sini bahwa anak manusia keturunan perempuan itu, saya keturunan perempuan itu loh. Kamu juga keturunan perempuan Keturunan itu perempuan loh. di sana Bukan yang cuma dimaksud Yesus. keturunan Bahkan perempuan Yesus itu bukan adalah satu-satunya keturunan manusia yang daripada lahir Maria. dari rahim perempuan. Maria ya. Yang Emang dilahirkan kamu bukan Maria. keturunan Hawa? Emang kamu bukan keturunan Hawa? Iya, Itu memang. emang Maria di situ. Itu Hawa, brother. Di Kejadian 3 itu nggak ada Maria. Maria aja belum lahir, belum diciptakan. Itu Hawa. Kok kamu malah mempelintir kitabnya orang Yahudi? Di sini jelas di situ Tuhan sedang berbicara kepada Hawa. Kok kamu Ya, ganti jadi betul. Maria di situ? Ini orang Kristen ini kok gini banget ya? Di situ Kejadian 3 itu konteks ayatnya Tuhan sedang berbicara kepada Hawa. Hawa itu adalah perempuan. Kita semua keturunan perempuan itu karena dia mama para manusia. Pertanyaan saya di situ, ketika dikatakan Tuhan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, tunjukkan kepada saya secara sejarah ada kejadian manusia satu orang saja pernah memijak kepala ular sampai remuk. Kalau tidak ada, lagi-lagi Tuhan berbohong. Tadi katanya ketika Adam makan buah pengetahuan akan mati, pada saat makan buah itu nggak mati. Lagi-lagi tadi kamu juga berbohong di hadapan saya mengatakan semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Henok dan Elia ternyata diangkat ke surga, artinya mulia. Jangan kamu mau bilang itu manusia nggak mulia naik ke surga. Apa-apaan kalian ini? Semua argumen kalian dibantah sama isi kitab suci kalian sendiri. Ada apa dengan kalian ini, brother? Nah, Coba kita bisa tunjukkan kepada melihat saya ya. mana Kita terpenuhi bisa nubuatan kalau melihat ada bagaimana Tuhan mau memijak Kristus kepala pada ular. waktu dia di kayu salib, dia bagian kakinya, tumitnya itu diremukkan, dipaku, tapi bagian kepalanya enggak. Padahal Kebalik. kalau kita Berarti mengikuti kebalik yang tradisi remuk tuh. Oi, penghukuman terbalik itu penyaliban di sana. berarti di ayat itu, brother, ayat Iya. itu kan meremukkan kepala ular. Ini kok tumit Tuhan yang remuk. Di ayat itu Kejadian 3:15 itu tumit anak manusia meremukkan kepala ular. Akan meremukkan tumitnya. Dengar ya. Nih, kau tengok ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Ya. Coba kau jelaskan dulu Keturunan makna si ayat ini. perempuan Coba, itu coba kau akan jelaskan. meremukkan kepala si iblis, si ular itu, ya, yaitu dengan cara Siapa iblis? Iblis mana? Iblis mana? Kepala iblis mana yang dipijak sama Yesus? kan si ular, ya, si Ya jahat. siapa? Di mana di kejadian di mana penyalipan itu terjadi peminjakan kepala Ini kan iblis? prototipe daripada Injil, ya kan? Sehingga untuk melihat, Aku nggak ngerti loh. untuk Prototipe melihat, ini apa? ini kan nubuatan, ini kan nubuatan. Prototipe ini Untuk nubuatan. ini kan Nubuatan ini nubuatan tahu nggak artinya apa? yang Nubuatan itu digenapi. apa maksudnya? Coba kau jelaskan dulu. Bentar, kau Nubuatan. jelaskan dulu apa arti nubuatan. Penyampaian informasi atas kejadian yang kelak akan terjadi di masa mendatang gitu. Dan memang itu digenapi. Ya kan? Kau dengarkan baik-baik ya. Kau dengarkan baik-baik ya. Kau bilang remuk tumit Tuhanmu ya. Kau dengarkan baik-baik ya. Iya, Di ayat 14. Kau dengarkan ayat ini. Dengarkan dulu ayatnya baik-baik. Bukan gitu. Itu berarti nggak sesuai dengan nubuatan. Gagal nubuatan. Kau dengar ya. Kau dengarkan baik-baik. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Ya, ini Tuhan bicara sama ular nih. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Pertama, aku belum pernah mendengarkan secara ilmiah ada ular makan debu kecuali vakum cleaner. Itu baru terjadi. Yang ke ayat 15-nya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya manusia akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan si tumitnya. Mana di situ dikatakan di kitabmu tumit Yesus hancur remuk? Mana tumit Yesus tuh hancur remuk Di sana diremukkan tidak sama ada ular? dikatakan Mana? tumit Yesus, bukan. Tapi keturunanmu, keturunan si perempuan yang tumitnya remuk, ya, tumitnya remuk.
Tapi tumit yang Iya, remuk keturunan itu itu siapa? Mana? Satu manusia yang kutumitnya diremukkan ke ular, kan mana? Mana? Yesus. Mana? Yesus kan anak manusia. Ya mana? Mana buktinya? Mana buktinya kalau Mak- tumitnya remuk? Ya, kalau kalau apa Ibu Rifa bisa melihat gambaran tentang penyalipan Yesus, di sana sangat jelas kita melihat bagaimana Bagaimana cara kalian menggambarkan penyalipan Yesus? ya, Emang kalian tahu penggambarannya gimana? Dari mana kalian tahu informasi penggambaran penyalipan dia? kan banyak Ada yang literatur memberitahu yang dia? menjelaskan Ya tentang mana? penghukuman Romawi yang Ada kejam di kitab itu. kalian tertulis? Ya ada nggak Ada tertulis di banyak kitab kalian? literatur yang menjelaskan itu, nggak perlu diragukan kalau masalah Iya, itu. saya tanya di kitab kalian. Bukan, ayo kok nggak perlu diragukan? Diragukan lah. Emang kalian pikir semua orang Romawi ketika menyalip sama Literatur modelnya, sama tipenya, literatur sama bentuknya? literatur Gimana Romawi ini? kan sampai sekarang kita pakai juga. Dari Cicero juga kita masih pakai. Iya, gini loh. Ini kan Apa yang kita asumsi yang sudah ragukan? kebablasan kamu ini. Kok kita ragukan? Mana bukti tumit Tuhanmu itu remuk dan kepala ular mana yang dipijak sama Yesus? Kepala ularnya hansip Romawi. Ular mananya Nah, yang dipijak? Kepala nah ular ini kan Romawi. itu kan Kepala penggambaran hansip ya. Romawi. Itu penggambaran jadi semacam Ini ya sebuah Allah parahnya kalian ini. ya itu makanya prototipe gambar pertama. Arti prototipe itu apa sih? Prototipe itu artinya apa sih? Maksudnya prototipe itu apa? Kamu tahu nggak arti nubuatan? Kalau ada seorang nabi bernubuat dan nubuatan itu tidak terjadi, nabi itu nabi palsu, paham nggak? Contoh Iya, gini. itu benar. Nah, terjadi nggak nubuatan itu? Terjadi ketika Yesus Mana terjadi? Coba tunjukkan kepada saya itu penggenapannya ayat bahwa itu ada digenapi. kepala ular yang dipecahkan, ada tumit manusia ayat yang itu remuk. Coba. digenapi. Ayat itu digenapi. Ya mana? Ya, ayat Mana? itu digenapi ketika Yesus Digenapi di mana? tergantung di kayu salib. Kepala siapa yang dipecahkan sama Yesus? Kepala Nah, ular mana? Ular hansip Nah, Romawi. sekarang kita jangan akhirnya melihat ayat itu secara letterlek bahwa ada kepala, ada ular. Iya berarti Tidak ketika seperti itu kalian juga. Itu kan menjelaskan suatu nubuatan itu macam suka penggambaran nenek ya. moyang kalian berarti. Ya, penggambaran itu Coba penggambaran. Jadi tunjukkan kepada saya, penggenapannya penggenapannya penggambaran bagaimana ini, Yesus pemahamannya. yang Tunggu dulu. disalibkan itu. Sebentar. Anda kan asumsi ini. Tunjuk kepada saya satu orang Yahudi yang memaknai seperti yang kalian imani. Kalau enggak berarti kalian mau nipu kami pakai doktrin gereja kalian. Suka-suka nenek moyang kalian aja berarti ini. Ya memang Ada-ada aja kalian ngarang kok. Agama Yudais. Ngarang kalian kok kebablasan agama sih. Yudais itu Nggak, tidak dengar. menerima seperti ini. Mengerikan loh. Tidak Karangan menerima kalian pemahaman itu seperti mengerikan ini. loh. Tidak. Bentar. Betapa Hanya mengerikan. mereka yang Iya, karena mendapat ini menyesatkan. penerangan cahaya Injil. Menurutmu Ya. itu harapanmu. Yang menerima. Cahaya apa yang meyakini kaki Ya. Tuhan remuk. Ada aja kalian. Dengar teman-teman, perhatikan ya. Bentar nih. Dengar ya. Kejadian pasal ketiga ini teman-teman, Islam tahu betul kalau ini adalah Tuhan sedang menceritakan kepada ular dan Hawa konsekuensi. Paham kan konsekuensi? Akibat dari melakukan apa yang dilarang Tuhan, ya. Apa diksinya di situ? Kau dengarkan baik-baik. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular ini yang memperdaya aku, maka ku makan, ya. Itu adalah perbuatan Hawa. Maka Tuhan berfirman, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Artinya Tuhannya orang Yahudi betul-betul sedang berbicara kepada makhluk yang disebut dengan ular. Tahu kau? Karena ular itu jalan dengan perut. Kau pikir iblis jalan dengan perut? Artinya ini bukan sebuah alegori atau perumpamaan, tapi ini letterlek. Kenapa? Karena memang yang menjadikan Hawa itu sesat adalah ular. Karena ular itu adalah hewan ternak, bukan iblis. Kenapa kalian menipunya besar banget? Kenapa kalian penipuan yang kalian lakukan ini terlalu besar loh brother, menyesatkan kalian ini? Jelas di ayat ini, kuulangi sekali lagi. Kau tahu tentang ular? Ular itu bukan alegori tentang iblis. Paham kalian? Ular itu termasuk dalam hewan ternak. Dari mana aku tahu? Nih, ku bacakan ayatnya. Adapun ular, ayat pertama, kau baca kitab Kejadian itu nomor 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Artinya ini bicara harfiah. Makna sebenarnya bahwa betul ada makhluk yang bernama ular di situ. Tadinya ular ini jalan pakai kaki. Gara-gara dia menyesatkan, dia dikutuk Tuhan jalan pakai perut. Tahu kau?
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Bahkan Tuhanmu mengatakan ular itu tadinya adalah hewan ternak di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Ini bicara tentang ular dalam makna sebenarnya, bukan bicara tentang iblis. Iblis jalan pakai perut emang. Bahkan iblis mampu membawa Yesus ke dalam bumbung atap. Nah, di sini bicara tentang ular betulan, di mana di sini ular berjalan dengan perut dan akan menjalar dan debu akan menjadi makanannya seumur hidup. Dan aku belum pernah mendengarkan jurnal ilmiah ular makan debu kecuali vacuum cleaner, itu baru terpenuhi nubuatan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya keturunan siapa? Keturunan ular. Waktu Yesus disalib, di mana ada ular? Ada gak ular waktu Yesus disalib? Ada-adanya kau ini. Tumitnya pula kau bilang hancur. Kepala ular mana? Kepala ular hansip Romawi. Maksudnya kalau dipijak Yesus mungkin hancur, iya. Tapi sebutkan dulu siapa yang udah impoten orang hansip Romawi, yang kepala ularnya dipijak sama Yesus. Ada-ada aja kalian ini loh. Lalu kalian makna itu sesuai dengan doktrin agama kalian. Sementara di situ secara konteksnya Tuhan sedang berbicara kepada makhluk yang disebut hewan ternak, bukan iblis. Apa kalian mau bilang hansip Romawi itu adalah jelmaan ular? Kecuali kalian akui, iya Ripa, ularnya hansip Romawi yang dipijak Yesus senia hancur. Retak langsung ularnya. Ular mana itu? Ular abangnya. Mana ular? Dada ya saya kalian ini loh. melanjutkan lagi. Jadi yang kami pahami memang demikian, bahwa itu merupakan penggambaran, itu merupakan nubuat penggambaran tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Bagaimana kita bisa melihat dia menderita di sana dengan paku ditancapkan ke bagian kaki ketumitnya, ya. Itu merupakan penggenapan daripada ayat itu. Dan Kenapa kepala kalian ular nggak itu, menuhankan kepala ular panji aja, itu panji manusia ular? kita bisa Oi, maknai Romen, bahwa itu jangan-jangan Tuhanmu merupakan, itu si itu loh. Romen, ya, Romen, kau tuhankan si Panji, dia bisa menguasai ular loh. Dia aja itu, jangan-jangan dia loh keturunan Adam Hawa yang bisa menguasai ular kepala itu loh. ular ini gambaran daripada si jahat, si iblis yang telah menyeret Kau suka-suka manusia, mamak moyangnya ngomong. ya, menyeret manusia Sejak kapan pula itu? Di mana itu dari tertulis hadapan di situ? Allah, membawa Woi, mengenumi itu ular manusia betulan loh. Woi, berontak kok kepada itu betulan penciptanya, ular loh, woi. ya. Itu bukan Jadi, penggambaran kejahatan. Memang si ular betulan itu. Ya ya, Allah. jadi, Lebih baik kau menuhankan si Panji petualang. Jangan-jangan ya, si Panji pernah mijak kepala ular loh, karena kawannya ular. Di Apalah bawah, si di bawah hantu udah blau ini? udah mulai minta turun. Enggak bagus ini. Ada entah apa-apa deh tadi. Sembarangan ngomong. Itu ular betulan, bukan ular-ularan. Kecuali kalian akui ularnya hansip Romawi dipijak Yesus, pecah palanya. Ular mana woi yang pecah? Pala ular siapa pecah woi? Apa ini woi? Bicara nubuatan kok malah tidak tergenapi? Astagfirullahaladzim. Ini perannya kalian nih, pantas kalian masuk neraka jahanam loh. Suka-suka bapak moyang kalian mengajarkan ajaran kalian di sini. Di mana itu tertulis begitu pengajaran itu? Ular siapa itu? Hah? Ular Bang Iyong mungkin yang perlu dipijak sama Yesus. Ya. Amin. Ya, Uni izin bertanya Uni. Uni. Iya. Monitor ya. Izin bertanya Uni. Uni mau bertanya nih. Ada statement Ya. komentar di bawah yang mengatakan katanya ini Uni, sampai kapan katanya perpecahan dan permusuhan ini berakhir? Maksudnya di sini Islam dan Kristen. Silakan Uni. Yaudah, saya jawab. Sebenarnya perpecahan itu Tuhan kalian yang menjadi asbab. Kenapa dia lahir nggak ngaku-ngaku jadi Tuhan? Coba kalau dia lahir datang ngaku Tuhan, kita nggak perlu berdebat kok. Kenapa kalau Bang Datuk nanya sama kalian orang Kristen, mana dalilnya Yesus mengaku Tuhan? Ada. Ini ada dalilnya. Ngapain kita berdebat? Kan gara-gara Tuhan kalian nggak mengaku Tuhan tapi dia dituhankan, makanya kita berdebat ini. Salahkanlah Tuhan kalian. Karena kami nggak mau kalian merusak peradaban. Masa ada orang nggak pernah ngaku Tuhan tiba-tiba kalian Tuhan kan terus kalian bilang dia di sini Tuhan. Kami sebagai rakyat Indonesia yang menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan anak bangsa kan tidak mengizinkan kalian menyesatkan manusia kan? Menyesatkan itu artinya apa? Membawa paham yang tidak pernah diajarkan, yang tidak mengikuti standar akademik, yang sangat-sangat tidak berdasar dan juga menyimpang dari pemikiran logika manusia, itu namanya penyesatan yang tidak pernah diajarkan seumur hidup oleh para nabi Israel contohnya. Nah tiba-tiba kalian bilang Yesus adalah Tuhan.
Lah, kalau seandainya Yesus terang-terangan mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan gak malu-malu mengakui bahwa dia Tuhan waktu itu, ngapain kita berantem? Kan gampang kalian menjawab, mana dalil bahwa Yesus mengaku Tuhan? Ada tuh dalilnya, ini dia. Ribet kali kita. Mana Yesus mengaku teos? Ada ini dalilnya? Oh ya udah, berarti ada perintah kalian menteoskan dia. Gak perlu kita berdebat. Ini gara-gara Tuhan kalian ini. Gara-gara dia lahir ke dunia 33 tahun menjadi asbab perpecahan. Siapa yang bilang? Dia juga. Jangan salah katakan aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Kan gitu. Kan dia yang mengatakan begitu. Artinya kalau kita bertengkar ya gara-gara dia lah. Tidak mungkin gelap bersatu dengan terang. Menurut kalian kami ini kan gelap, kalian kan terang menurut kalian. Ya udah, salah kalau Tuhan kalian. Kalau kalian bertanya itu kepada kami umat Islam, kenapa manusia bertengkar? Maka kami akan mudah menjawabnya. Kata Allah, sesungguhnya mudah saja bagi Allah ingin menjadikan kami satu kaum saja, kita satu kaum saja. Tapi Allah ingin menguji kita satu sama lain. Dengan cara apa menguji? Allah ingin menguji kami umat Islam. Apakah ketika iman Islam yang kami mampu buktikan kebenaran ini, kami berbagi dengan kalian atau tidak? Ketika kami sudah belajar, kami bagi atau tidak? Atau kami nikmati sendiri atau tidak? Tapi kalau di kitab kalian, kan Tuhan kalian yang menginginkan. Jangan katakan aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, laki-laki tidak bisa menjadi pengikutku. Nanti kalau kalian bertengkar dengan keluarga kalian bertengkar dengan kami, itu kalau Tuhan kalian lah. Salah kalau Tuhan kalian, jangan kami yang kalian salahkan. Kan begitu. Silakan Bang Weleng. Ya, itu yang komen di bawah sudah naik itu kayaknya. Bang Rizky ya. Silakan. Ya, Rizky, silakan Rizky. Anda tadi bawa kata Allah ya. Lanjut. Silakan. Rizky, silakan. Ya memangnya kalau kalian pikir kalau Kristen kalian hina Tuhannya, dia mau masuk Islam, yang ada dia malah tambah benci tahu sama Islam. Enggak ada bang. Malah yang banyak masuk bang. Besok malam atau nanti malam atau besok malam atau nanti malam ada yang mau mualaf bang. Kabur kan? Tidak ada urusan dengan orang yang curhat. Ya, saya ada urusan dengan orang yang mau bertarung secara argumentasi di hadapan saya. Tapi bawa data jangan ngaco. Entah apa-apalah nenek moyangnya yang dia ular manusia, keturunan manusia akan memijak kepala ular. Mana itu? Itu waktu disalib ular siapa yang dipijak? Nggak tahu kan, itu kan cuman prototype. Apa-apaan ini? Prototype pula lah. Kitab orang Yahudi kalian bilang prototype. Kalian tanya maknanya apa? Kalian yang jawab. Siapa yang bilang? Aku sendiri. Dari mana? Dari Roh Kudus. Dari mana kami tahu kalian Roh Kudus bukan hantu belau? Ya karena kami adalah anak Tuhan. Suka-suka kalian aja lah hidup ini ya. Udah mending bertanya aja lah kalian tentang Islam lah. Satu deh kembalinya. Oke, lanjut pasien berikutnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu Bang Waling. Ada siapa dulu Bang Waling? Iya, mungkin Bang Iyong ini ya mau bertanya. Silakan. Ya, saya nggak mau bertanya. Terima kasih, Waleng. Iya, keluarnya apa Saya Bang? yang tanya sama Shu Iyong. Saya Silakan. yang tanya Saya mau sama Iyong, jelaskan dia nggak sama mau bertanya. Rifa. Saya tanya. Rif, Enggak, saya nggak mau jelaskan apa yang saya jelaskan dengan orang lain itu nggak ada urusan sama kamu. Saya mau pertanyaan baru buat kamu ya. Pertanyaan saya satu ya. Ketika Adam memakan buah pengetahuan baik dan buruk, waktu dia memakan buah itu, dia tahu nggak perbuatan dia itu buruk atau baik? Jawab. kan yang memberi buah itu Hawa. Hawa kan yang lebih dulu memetik Yang memakan buah siapa? itu. Yang memakan siapa? Nah, Yang memakan siapa? ketika Hawa memetik buah itu, Yang saya tentu tanya Hawa ini nikmati memakan bukan buah memetik. itu. Iya. Yang saya tanya Tentu, tunggu dulu. ketika Adam dan Hawa memakan, saya kok bingung dengan kalian. Ditanya ayam jawabannya bebek. Saya nggak bertanya petik memetik. Saya bertanya makan memakan. Dua-dua makhluk ini makan nggak buah itu? Makan Iya, nggak? makan. Makan Adam nggak? dan Hawa Ya kan sudah, memakan pertanyaannya, buah itu. ketika mereka memakan buah itu, mereka tahu tidak perbuatan memakan itu adalah perbuatan baik atau buruk? Mereka tahu nggak itu? Tentu dia tidak tahu. Oke, Rif. tidak tahu ya. Oke, mantap.
Artinya Berarti begini, apa? Rim. Jadi ketika dia makan, Bukan begini. baru Kenapa harus begini? Saya mau tanya. Saya tidak bertanya ketika sudah makan. Saya tanya sebelum dia memakan buah itu, dia tahu tidak kegiatan memakan itu adalah perbuatan baik atau buruk? Dia tahu nggak? Kok ribet banget sama kalian ini loh? Rif, kan perintah Tuhan ketika Adam di Taman Eden, perintah Tuhan semua buah yang ada dalam Taman Eden ini kamu boleh makan. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Kalau engkau makan, Pertanyaan Pertanyaannya- saya engkau akan bukan mati. itu. Itu. Pertanyaannya, kamu nggak usah jelasin dulu. Aku juga baca Bible-mu loh, Oyong. Iya. Pertanyaanku, Oyong, ketika Iya. mereka berdua memakan itu, mereka tahu nggak memakan itu adalah kegiatan yang baik atau buruk? Mereka sadar nggak? Mereka tahu nggak kalau itu perbuatan buruk? Tahu nggak itu kalau buruk? Tahu nggak? Tahu Maksudnya, nggak dia? Ri, begini. Sadar nggak dia? Makan Mabuk memakan kecubung itu nggak ada waktu maksudnya itu? apa kamu? Itu yang saya nggak tahu. Kau nggak jalan pernah pikiran makan. kamu. Kau nggak pernah makan. Kau nggak pernah makan kau. Makan itu Kalau adalah berbicara proses makan, memasukkan memakan makanan ke dalam sesuatu yang mulut. baik itu tidak masalah. Tetapi memakan Yang sesuatu yang kutanya- dilarang oleh Tuhan itu yang menjadi masalah, Rif. Yang kutanya, ketika ada memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu, bukan makan Iya. nasi, hantu. Kau ini kok PA kali. Yang kutanya itu loh, ketika si Adam makan buah pengetahuan baik buruk itu, tahu nggak Itu dia yang memakan jelas. itu Itu adalah baru perbuatan jelas baik atau narasi buruk? kamu. Masa kau bilang jelas sementara kita membahas tentang makan buah baik dan buruk? Memang ada makan apa lagi? Kok dongok kali sih lama-lama si Iyong ini? Kan konteks kita membahas tentang kitab Kejadian itu. Kenapa kau ini? Sengaja kau Terus- memperbodoh dirimu. Iya, terus Makanya pertanyaan kutanya, Nah. La ilaha illallah, gini kali lah kalian nih Oten. Pertanyaanku, ketika ada memakan dan Hawa memakan itu, mereka tahu Iya, nggak kalau perbuatan mereka itu adalah perbuatan buruk atau perbuatan baik? Sadar nggak mereka dengan perbuatan mereka itu? Sadar. Sadarnya apa? Kalau perbuatan itu buruk atau baik menurut mereka? Menurut kau? Karena ketika mereka memakan, ya, mereka harus menerima konsekuensi. Di mana Apalah kau saat itu? ini loh, yang ditanya apa? Yang ditanya apa kok? Waduh, Aku ini nggak saya mau bertanya jelaskan nih konsekuensi. gimana? Saya mau jawab. Yang Akan jelaskan kutanya sama itu kamu. si Adam, kau dengar dulu pertanyaannya apa? Si Adam itu tahu tidak kalau makan buah itu buruk atau baik menurut kau? Makan buah itu baik atau buruk menurut kau? Menurut agama kau? Buah yang bagaimana dulu? Kalau Menurut buah yang agama kau baik, makan buah itu baik atau buruk? Kalau buah yang baik itu tidak Memang ada masalah. gila-gilanya kau, yang kita bahas ini buah pengetahuan baik dan buruk. Itu Kau kok memang jelas kok botol. pertanyaan Kita kamu sedang harus tidak jelas membahas seperti buah itu. manapun. Berarti buah pengetahuan baik dan Aku- jahat itu salah. Berarti kau sama Ketika- kayak anak PAUD. Sementara kita sedang membahas buah pengetahuan baik dan buruk. Lalu kau tanya lagi buah apa? Emang ada makan buah apa aja? Yang kutanya tentang Adam yang memakan buah pengetahuan baik dan buruk yang dilarang Tuhan itu. Menurut kau, perbuatan memakan buah itu perbuatan buruk atau perbuatan baik? Kayak gitu pun kau nggak mampu menelaah pertanyaanku. Kau lebih Perbuatan rendah buruk. daripada anak PAUD loh. Anakku aja Perbuatan mungkin buruk ngerti nih. itu. Perbuatan Nah, buruk. gitu aja pun kau nggak bisa Ini susah baru kau jelas tangkap. Oke, pertanyaan perbuatan kamu. buruk. Tadi Adam tahu nggak kalau itu sulit saya perbuatan buruk? tangkap. Bukan jelas kau yang bukan pertanyaanku yang nggak jelas. Kaunya yang terlampau dongo. Kita lagi membahas tentang konteks kitab Kejadian. Ya, orang di sini semua tahu itu. Iya, Nah, saya sekarang tahu pertanyaanku juga. selanjutnya. Adam tahu nggak kalau yang dia lakukan itu buruk? Adam tahu nggak kalau yang dilakukan Iya, itu adalah Adam perbuatan tahu. buruk? Tahu nggak? Iya, Adam tahu. Nah, inilah berarti dongok lagi nih. Katanya Adam tahu perbuatan mana yang baik dan yang buruk setelah memakan buah itu. Iya, ketika Makan dia aja dia memakan udah tahu buah kalau itu perbuatan buruk. Kan Rif, lucu Tuhan kau ini. maka mata rohaninya terbuka. Dia tahu baik dan jahat. Itu Itu setelah narasi makan. saya. Yang kutanya waktu dia memakan. Kau ngerti nggak? Kau ngerti nggak? Kau makan nasi. Sebelum makan nasi kau cuci tangan dulu. Ketika kau memasukkan nasi ke dalam mulutmu, kau sedang proses makan nasi. Setelah nasi kau masukkan ke mulut kau telan bulat-bulat, itu sudah kau makan.
Yang kutanya itu ketika dia memakan itu, hendak memakan itu, dia tahu nggak perbuatan itu perbuatan buruk ketika dia mau memakan buah itu, ya, dan proses memakan itu. Bukan setelah memakan itu. Yang kutanya, masa kau nggak ngerti bahasa Indonesia dari tadi dong? Kok Jadi naudzubillah banget si Oyong. sebelum buah itu masuk dalam mulutnya, tentu dia tidak tahu. Artinya dia tidak tahu kalau yang dia lakukan itu adalah perbuatan buruk, betul? Iya. Setelah dia makan baru dia sadar Langsung kalau itu sama perbuatan Adamnya. buruk. Rome, Tanya aja langsung sama Adamnya. kan Anda udah tadi saya sama si Oyong dulu. Nah, kalau Anda nggak bisa jawab nggak usah, brother. Saya kan nggak paksa Anda untuk jawab. Saya hanya mau berdiskusi sama orang yang bisa menjawab. Nah, artinya kau mengakui di sini bahwa dia itu ketika melakukan perbuatan buruk itu dia nggak tahu kalau itu perbuatan buruk. Betul nggak, Oyong? Kecuali kau mau berputar-putar lagi kau. Gimana? Menurut kau? Menurut kau kayak mana, Oyong? Oyong. 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 Udah mabuk kecubung si Oyong. Udah ya. Teman-teman perhatikan. Pertanyaan saya ini konsekuensinya adalah menghancurkan doktrin mereka. Kenapa saya bilang menghancurkan doktrin mereka? Suara saya putus-putus kah? Tes, tes, tes. Hula halo, hula halo. Bagus, bagus. Hello. Bagus. Bagus, oke. Lanjut. Kalau seandainya Adam itu ketika memakan itu dia tidak tahu kalau itu perbuatan buruk lalu Tuhan mengutuk dia, maka Tuhannya kelewatan. Kenapa saya katakan kelewatan? Tuhan menghukum manusia yang tidak sadar akan kesalahannya dan dia nggak tahu kalau itu perbuatan jahat. Karena dia belum memiliki pengetahuan baik dan buruk. Sama seperti kalian memotong kepala anak kalian yang umur 5 tahun yang nggak tahu ketika memecahkan piring itu mengakibatkan kehilangan piring. Ini Tuhan yang zolim, ya. Bagaimana mungkin ada Tuhan menghukum manusia yang tidak sadar akan perbuatannya sendiri? Ini Tuhan yang mengerikan, kawan-kawan. Makanya saya bilang, ketika ada makan buah pengetahuan baik dan buruk dan dia tidak sadar bahwa itu keburukan, dihukum. Ketika Daud dengan sengaja menipu bapaknya, nggak dihukum. Yakub, sorry. Ketika Yakub dengan sengaja bersama dengan mamanya menipu, nggak dihukum. Ketika Daud mengambil bini orang, mengutus Uria bin laki orang untuk mati supaya bisa mengambil bini orang, nggak dihukum. Ketika Rif, Sarai begini, nggak mau Rif. berbagi, diam dulu. Aku lagi, kau dari tadi diam. Aku lagi ngomong sama netizen, kau ganggu aku aja. Ketika Sarai tidak mau berbagi warisan dengan Ismail, diusirlah si Hagar. Padahal dia yang suruh si Hagar untuk ditiduri Abraham supaya punya anak. Diusir, Tuhannya nggak marah. Giliran Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk aja, Tuhannya mengutuk Adam dan Hawa dan mewariskan dosanya kepada seluruh keturunan Adam, sehingga kata mereka tidak ada manusia yang mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tahu-tahu Henok Elia naik ke surga. Apa-apaan yang kalian ajarkan di Komal Islam ini? Semua yang kalian ajarkan itu terbantahkan oleh realitas konkret yang ada di kitab kalian. Masih pantaskah kalian berkata bahwa yang kalian ajarkan ini adalah kebenaran? Karena bertentangan antara doktrin dengan Ini ayat, doktrin dengan debat atau logika. bicara sendiri? Apa-apa ini Rif. namanya khotbah. Aku Rif. menginjili tanpa persepuluhan. Kalian diam, aku pendetawati kalian ya. Ini gereja Arif RH ya. Di mana kalian menipu, di mana kalian logical fallacy, standar janda kalian. Aku sebagai pendetawati Ini bukan ruang evangelis. khotbah, ini ruang diskusi. Ini ruang khotbah aku. Aku di sini pendetawati. Mesti diskusi. Dia tahu kau dari tadi kutanya. Bukan ngomong Siapa? sendiri kau. Ya, siapa yang mau Rif, diskusi sama dengar aku? dulu, Dari Rif, tadi kutanya penjelasan diam. kami. Satu-satu diam kalian. Siapa yang maju? Jos atau Oyong? Maju. Marley. Siapa Saya yang mau jelaskan Coba, kedua tadi. Apakah semua Aku buah yang ada di Taman Eden itu sama Aku rupa, gak tanya sama tentang sama buah semua. jenis? Aku Saya mau gak tanya tanya, sama gak ada kamu. urusannya. Gak ada urusannya sama aku. Apa Saya, urusannya sama saya mau buah-buah? Gak tanya peduli sama aku. kamu. Gak ada urusannya sama aku, bukan kitabku itu. Ngapain kau pikirkan Iya. buah-buah yang di Taman Eden? Gila Kan aja tentu kau. ada Apa urusannya aku? perbedaan. Buah Ada pengetahuan orang baik gila dan ini. jahat. Ya, dengan buah Apa urusannya sama aku? buah yang Mau lain buah-buah apa, itu kek? termasuk buah pohon Tanya kehidupan. tadi Gak Rupa, ini ada orang urusannya jawab. sama aku. Ada Diam kau beda. dulu Rupa.
Ya apa Itu urusannya kan dengan udah aku jelas DP buah-buah yang beda. ada Taman Mungkin Eden? dia seperti durian, kau. mungkin Ya dia apa seperti mangga. urusannya? Ya apa urusannya? Apa urusannya Jadi bentuk buah itu? ketika Mau bentuknya kayak kepala kau pun Bertanya, kau minta apa debat. urus? Rifa, Aku nggak bertanya. ketika Aku nggak bertanya. Adam Kok lucu kau? menerima, Woi, kalian diam Apa-apaan dulu. ini? Debat, Coba, woi. coba, Kau diam dulu. Ini yang mau coba, ngomong siapa ini? tentu buah yang dia Siapa yang terima, mau bicara? tentu dia tahu Tunggu dulu. Ini yang mau bicara siapa dulu? Satu. dengan jenis. Ini kenapa si penipu ini nih? Kau mau ngomong apa? Aku nggak tanya kok jenis-jenis buahan. Gila kau. Kan aku Tentu yang dia bertanya, tahu bahwa Adam buah itu sadar nggak? dilarang oleh Tuhan. Nah, Belum dimakan. tadi kau yang bilang kalau Alas dia yang itu, berteman. ini siapa yang ngomong ini? Siapa yang mau ngomong Dia ini? tahu. Kau, Oyong atau Jos? Saya, Siapa ini? Jos. Buah yang Coba, dilarang oleh Pak. Tuhan. Halo, halo, halo. Udah turun Halo, satu dulu, turun kau Oyong, turun kau Oyong. Si Jos sama aku dulu, diam kau Oyong. Kau nggak bisa diam kau. Kau nggak ada adab kau. Si Jos mau bicara, kau ngomong aja dari tadi entah apa-apa. Kau yang bilang tadi Adam nggak sadar dengan perbuatannya. Kau pula yang meralat kembali omongan kau. Tahu kau kalau blunder kan? Sekarang kau Jos maju sama aku. Pertanyaanku sama. Sudah. Sadar nggak Adam ketika dia memakan buah? Kau kutanya sudah kau. Giliran nggak aku suruh jawab kau jawab. Memang nggak ada adab kalian ini loh. Kutanya kau sekali lagi. Ketika ada makan buah itu, dia tahu nggak kalau yang dia lakukan itu adalah sebuah kejahatan atau keburukan? Jawab. Iya, keburukan. Karena Bapak sudah memberitahukan. Nah, buah berarti di taman dia bermakan, diam dulu. Jangan. Aku buah nggak yang- Nah, Aku tidak meminta alasannya. Aku cuman. kau minta pertanyaan, Aku saya nggak nanya jawab. alasannya. Kalian ini kenapa? Aku udah kau jawab, sudah Apa kau dan? jawab kan? Kutanggapi jawaban kau kan? Aku tanya Iya, sudah, alasannya iya. apa? Ngapain Iya. kau jelaskan? Nah. Nah, kan kau bilang. Hmm. Iya, berarti Adam sudah tahu kan, Jos, kalau itu perbuatan salah. Udah tahu kan? Iya. Udah tahu kalau itu perbuatan salah. Nah, berarti Adam itu tahu mana perkara baik dan buruk bukan setelah makan buah itu, tapi sebelum makan buah itu. Lalu buat apa nama buah itu dikatakan buah perbuatan baik dan buruk? Apa-apaan ini kalian ini? Aneh-anehnya kalian ini. Berarti Adam tuh sudah tahu mana baik mana buruk dari awal. Itu Karena dia sebelum makan buah itu. Maka setelah Apalah ini? diciptakannya Kau diam Hawa, dulu. Aku lagi ngomong sama Kau si ini Jos. dijawab, kau tidak. Kau dijawab, Kawan kau kau yang tidak mau terima motong. jawaban. Bukan aku nggak terima, kawan kau motong barusan si hantu belau ini. Kau dipotong. Nah, kalian di sini 4 orang di Komal Islam ngomong suka-suka bapak moyang kalian. Ya, jadi aku harus tegas sama kalian. Sekarang Kau sama yang kau. suka, Kan kau yang kau jawab. yang suka ngomong Aku- suka-suka kau. Ya udah kalau gitu nggak usah kau ngomong. Aku sama si kebenaran, si kehantuan ini. Kau masih mau ngomong sama aku nggak? Udahlah masuk Komal Islam ngatur-ngatur pula kalian oten di sini. Suka-suka Ya, bapak apa moyang jawaban, kalian apa kalian di jawaban? sini ya. Nah, Ya, kan apa kau jawaban? jawab tadi. Iya, kan kau yang bilang tadi bahwa Adam itu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Berarti Adam itu sudah tahu mana baik, mana buruk sebelum makan buah itu, bukan? Berarti udah tahu dia mana baik, mana buruk. Iya. Sejak sebelum makan buah itu. Iya, saya ikuti. Nah, saya lalu kenapa ikuti nama kemauan pohon dia. itu? Nah, berarti gini. Bukan saya ikutin. Apa ini? Ya, berarti Adam itu dari awal sudah tahu mana yang buruk, mana yang baik. Mari kita baca teman-teman ya. Nah, ini nih baru mantap nih. Kau yang lain diam dulu. Mantap memang saya. Ya, mana pohon pengen Berarti Tuhan kau berbohong lagi. Ya. Sesungguhnya manusia suka-suka itu, kau. nah kau baca di Kejadian pasal 3 nomor 2. Ah kan, kau kalau aku bacakan ayat kau bilang suka-suka. Kau mau diskusi atau enggak nih? Giliran orang ngomong kau baca. potong tadi sih. Yaudah, kau baca Kejadian 3 nomor 22. Baca, Berfirmanlah cantik. Tuhan Allah. Ini kan aku baca. Karena kau bilang aku Iya, cantik, aku agak cantik. lembutkan suaraku sedikit. Ya, diam kau, Ah. aku lembutkan suaraku. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Loh, ada apa dengan Tuhan kau ini? Kan manusia dari awal sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kau sudah mengakui tadi bahwa Adam sebelum makan buah itu sudah tahu mana baik, mana jahat. Berarti sejak Iya, awal manusia manusia itu pertama kan Adam. sudah sama seperti Ini Tuhan. mau dijawab atau? Apa? Ini mau Bentar dijawab atau dulu, kau yang ini bukan Belum, pertanyaan. Jos. Pertanyaannya Jos, belum. Sabar dulu, Jos. Ya, Dengar Jos, dulu lah, Jos. Ganti-gantian, Jos, Tidak, ya. Kau masalahnya kan dia tanya, ganteng dia kata jawab. mamamu. Mana ada aku jawab sendiri? Aku kan belum bertanya. Katanya kau ganteng kata mamamu. Orang ganteng nggak boleh kayak si hantu belau ini, motong-motong ya. Oke, salam. Jos, perhatikan.
Salom diam dulu, Salom ya. Salom diam dulu. Salom di mute dulu. Aku lagi sama si Jos berurusan ya. Jos dengar baik-baik pertanyaan Tante ya. Pernyataan Tante. Tadi kau yang bilang Adam itu sudah tahu mana baik mana buruk sebelum memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Tapi lucunya Tuhan kau bilang dalam kitab Kejadian pasal 3 nomor 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya dan mengenakan padanya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Loh kok gitu? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bukankah menurut kau Jos, manusia itu dari awal sudah tahu mana baik mana jahat, mana baik mana buruk sebelum memakan buah itu. Tapi kata Tuhan kau dia tahu mana baik mana buruk setelah makan buah itu. Mana yang betul ini Jos? Saya jawab. Ada apa dengan agama Saya jawab. kalian ini? Jawab. Jos yang ganteng kata mamanya. Pertama, pertanyaanmu. Kenapa tadi kau bilang manusia apa tadi? Fokus Jos, fokuslah. Kau ini nggak fokus kau nggak suka aku sama orang yang nggak fokus ini loh. Tidak, pertanyaan Pernyataanmu pertama yang kau apa? harus ingat. Standing point proposisinya adalah pernyataan kau. Poinnya. Apa pernyataan kau? Poinnya apa? Bahwa Adam. Poinnya adalah kau bilang Adam sudah tahu mana baik mana buruk sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk itu. Iya, oke, Kau itu bertentangan jawabannya dengan iya. Tuhanmu. Tuhanmu bilang dalam kitab Kejadian pasal Oh. 3 bahwa justru setelah makan buah pengetahuan baik buruk baru tuh manusia sama seperti dia, tahu mana baik mana buruk. Mana yang betul ini? Pusing Iya, palaku loh. sesudah dia memakan buah itu. Tapi katanya tadi sebelum makan buah itu dia sudah tahu mana baik mana buruk. Manalah satu ini Jos. Coba Nama kau Jos, bacakan yang kedua. tapi kelakuan Jos. Jos. Coba Rifa, coba kau bacakan yang terakhir tadi, Rifa. Bang Datuk di mute dulu. Ulang. Ulang. Si Jos ini dari suara-suaranya kayaknya baik dia ini kayaknya ya, nggak tahu lah aku. Cuma Kejadian makanya kau pasal bacakan. ketiga nomor 22. Berfirmanlah Tuhan Allah. Ini kan ku bacakan kau. Kau udah muji aku cantik Iya, tadi saya makanya dengar. aku baik sama kau ya. Sesungguhnya manusia. Iya diam kau dulu kan aku baca ini. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang Iya, jangan sampai sesudahnya ia kan. mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan. Iya kata Tuhan kau sesudah makan buah itu dia tahu mana baik mana buruk. Tapi kata kau tadi sebelum Iya, itu dia udah tahu Tuhan mana baik mengatakan mana buruk. Mana yang itu. betul kau atau Tuhanmu? Iya, setelah dia memakan buah itu, manusia Kau yang salah keluar berarti. ke Kejadian. Mengaku kau salah dulu. Minta ampun kau sama Tuhanmu Manusia. dulu. Kau pindah Tuhanmu. Ampuni aku Tuhan bilang. Sebelum dia memakan, Tuhan sudah memperingati jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Sesudah dimakannya Tahu nggak itu, dia kalau makan buah itu baik atau buruk? Dia tahu nggak baik dan buruk sebelum makan buah itu? buruk. Iya. Saya ikuti. Tahu kemauan. dia, tahu dia, tahu Buruk. dia, tahu. Sesudah dia Bukan makan kemauanku. itu, Yesus berfirman, Pemahaman Tuhan kau berfirman loh, lagi. Jos. Buka Siti, Jos. Diam dulu, biar kau paham maksudku. Kan kau yang bilang, Jawab. Rifa yang cantik. Kok lelah pula kau? Aku yang lelah menghadapi kau. Loh, kau pula yang capek. Herannya aku kau. Aku yang capek. Ini kau bilang tadi. Kau ingat nggak kau bilang apa tadi? Buka Siti Jos, kau ingat nggak kau bilang gini tadi? Adam itu sudah tahu mana yang buruk ketika dia sebelum Iya. memakan buah itu. Ingat nggak kau? Sebelum Ingat. dia memakan, Nah, Yesus sudah memperingatinya. Berarti dia sudah. Iya, berarti dia sudah tahu kan mana baik mana buruk sebelum makan itu. Hmm. Kata Terus? kau. Ragu kau menjawab sekarang. Iya, betul. Apa itu terbagi berbagai macam jawaban tuh. Kalau kau tanya sama perempuan makan deh, bisa jadi iya, bisa jadi enggak itu. Apa? Kau udah kayak yoga kau. Cepatlah, apa Nanti- maksudnya itu? Tahu nggak dia kalau itu perbuatan buruk atau baik? Ya, buruk. Tahu nggak dia? Tahu, sadar dia. Memang Buruk, itu iya, perbuatan buruk, buruk, tapi iya, Adam sadar nggak perbuatan kalau itu buruk. perbuatan? Sadar. Sadar dia, sadar. Nah, sadar dia. Kata Tuhanmu, justru dia tahu baik buruk ketika sudah makan buah itu. Mana yang betul ini Tuhanmu atau kau? Iya, itu kan pernyataan Tuhan kepada Adam.
Dia sudah mengetahui Mana baik yang dan buruknya, betul ini? sama seperti Tuhanmu kita. mengatakan dia tahu baik buruk setelah makan buah. Kau bilang sebelum makan buah. Siapa yang betul? Kau atau Tuhanmu? Mana yang bisa ku ikuti ini? Makanya dibuatkanlah pakaian dari Buka kulit Siti, lembu. Jos yang betul lah. Jangan bikin pusing adek bang. Bang, daripada adek abang bikin pusing ini, mending Susah abang ini traktir bicara dari makan dengan lobster. perempuan ini. Mengalah adek Kita sama abang. baru satu kata dia, Kau satu paragraf. jangan kau salah-salahkan gender. Bukan gitu bang. Adek ini kelimpungan jawaban abang itu bikin adek tidak akan memilih abang menjadi pasangan hidup adek. Abang plan. Hari ini abang bilang cinta. Besok abang bilang nggak cinta. Abang bilang Adam sudah tahu mana baik mana buruk sebelum makan. Terus abang bilang lagi dia tahu baik buruk setelah makan. Mana satu yang betul abang? Bahaya lo abang ini lo kalau seandainya menjalin kasih dengan perempuan suka-suka nenek moyangnya aja. Hari ini bilang iya, besok bilang enggak. Mana yang betul? Itulah kenapa wanita tidak bisa dilawan ya seperti ini. Kita baru Akan satu kata. melukai nyerang pribadi. Janganlah kayak gitu. Dia sudah Mama satu Tuhan abang paragraf. perempuan loh bang. Waalaikumsalam Baru- warahmatullahi wabarakatuh. Gas, Ya, Udah sanggup, Assalamualaikum Adek. Nggak warahmatullahi sanggup, Adek. wabarakatuh, Ustaz Tata. Sanggup adek, nggak sanggup adek. Ampun adek, ampun sit, ampun. Masuk Pak Ustaz. Ya, Masuk, Pak Assalamualaikum Ustaz. Ya, Salam, lanjutkan. oke. Sanggup adek, angkat tangan adek. Oke, Sus Yesus. bentar dulu, saya sapa dulu ya. Ya, assalamualaikum buat yang di bawah ya. Kita karena Cak Tata kita datang. Jadi saya mohon yang di bawah, mohon dikencangkan tetep layarnya dikencangkan, kemudian di follow akun-akun yang di atas, yang di atas. Kemudian untuk YouTube beliau Cak Tata channel ya, di subscribe dan di share komen. Adek, ada ke YouTube-nya, Dek? Dek? YouTube aku nggak live. Oh ya, aku nggak live kan YouTube ya. Mungkin sebelum Cak Tata piket, aku mute. Aku mau sama Bang Jos nih. Bang Jos minta maaf ya kalau mungkin diskusi kita membuat abang tersakiti. Tapi ini bukan maksud aku menyerang agama abang. Ya aku tahu nih. Teman-teman, pastikan ya kalau akun yang bernama Jos ini pernah menghujat, berhadapan sama aku. Tapi kalau dia nggak pernah menghujat, kita diperintahkan untuk bersikap adil. Maksudnya adalah Bang Jos kalau hanya ingin tahu tentang agama Islam, insya Allah kami mencoba untuk menjawab. Tapi kalau Bang Jos ingin menjelaskan agamamu, maka kami juga berhak untuk menanggapi. Kembali lagi, kami tidak ingin menghinakan Anda dan agama Anda. Kami hanya ingin mengajak Anda diskusi. Mungkin kalau bahasa saya tadi agak sedikit keras, agak sedikit menyakitkan, atau membuat Anda tidak nyaman, saya minta maaf. Sebagai seorang muslimah, saya diajarkan untuk bersikap adil, ya. Walaupun kita beda keyakinan Bang Jos ya, tetap kita satu NKRI. Tapi saya tidak bersikap seperti ini kepada penghujat ya. Itu hak saya. Karena bagi saya penghujat adalah musuh agama saya. Karena mereka adalah orang yang merusak peradaban dan merusak persatuan Indonesia. Tapi kalau macam Abang Jos, silakan. Saya hanya akan berdiskusi saja dengan cara baik gitu ya. Kecuali Anda sudah kegep menghujat agama saya sekali, maka Anda adalah musuh agama saya bagi saya. Kecuali si hantu belau ini, diam kau, turun kau, kebenaran setan, turun kau nggak layak di sini, turun kau nggak layak di sini, kau penipu penghujat kau, turun kau.